warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak harap semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah di masa pandemi COVID-19. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitar kita, pembelajaran pertama. Dengan muatan pembelajaran, ilmu pengetahuan sosial dan materi, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, melalui mengamati video pembelajaran, siswa mampu menyajikan laporan mengenai posisi dan peran Indonesia di lingkup ASEAN dengan tepat. Anak-anak, mari kita simak dan perhatikan baik-baik materi pembelajaran hari ini. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan lambang berikut ini? Ya, lambang ini adalah lambang organisasi ASEAN. ASEAN adalah persatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN dibentuk di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dalam kegiatan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri oleh 5 negara dengan perwakilan Menteri Luar Negeri masing-masing. 5 negara tersebut diantaranya adalah yang pertama Thailand yang diwakilkan oleh Menteri Tanat Koman. Yang kedua Indonesia diwakilkan oleh Menteri Adam Malik. Yang ketiga Malaysia yang diwakilkan oleh Menteri Tun Abdul Razak. Yang keempat Singapura yang diwakilkan oleh Menteri S. Rajaratnam. Dan yang terakhir Filipina yang diwakilkan oleh Menteri Narcisco Ramos. Seiring berjalannya waktu, anggota ASEAN terus bertambah dari masa ke masa. Anggota ASEAN yang ikut bergabung selanjutnya diantaranya adalah Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1987. Kemudian Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya, Laos dan Myanmar bergabung bersamaan pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Hingga sekarang ini, anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Kemudian, di dalam organisasi ASEAN terdapat beberapa kerjasama. Kerjasama tersebut meliputi bidang sosial, pendidikan, keamanan, iptek, politik, dan ekonomi. Anak-anak, kali ini kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah menambah pendapatan dan mengurangi pengangguran di tiap-tiap negara anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ini diantaranya adalah yang pertama, pariwisata perdagangan. Kemudian yang kedua, menyediakan cadangan makanan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Dan yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Anak-anak, Indonesia sendiri memiliki posisi dan peranan penting dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan ekspor dan impor barang yang diperdagangkan oleh Indonesia ke sekitar negara-negara ASEAN. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang produksi ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang produk dari luar negeri. Kemudian,
Komoditi Indonesia yang diekspor ke negara-negara sekitar ASEAN diantaranya adalah yang pertama di bidang industri. Contohnya adalah semen, tekstil, kain, batik, sepatu, dan gerabah kasongan. Kemudian yang kedua, di bidang pertanian dan perkebunan. Yang diekspor adalah kedelai, coklat, lada, teh, dan jagung. Kemudian yang ketiga, hasil hutan. Yang diekspor adalah kayu potongan, rotan, dan damar. Kemudian yang keempat, hasil peternakan dan perikanan. Yang diekspornya adalah daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Kemudian yang kelima, hasil pertambangan. Yang diekspornya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan perak. Sedangkan komoditi yang diimpor Indonesia dari negara-negara di sekitar ASEAN diantaranya adalah yang pertama, barang olahan migas. Yang diimpor adalah bensin, kerosin, dan aftur. Kemudian yang kedua, barang konsumsi. Yang diimpor adalah daging, susu, dan buah-buahan. Selanjutnya yang ketiga, barang industri. Yang diimpor adalah mesin industri dan alat transportasi. Dan yang kelima adalah jasa. Yang diimpor adalah tenaga-tenaga ahli dari negara sekitar ASEAN. Anak-anak, demikianlah komoditi ekspor dan impor Indonesia di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena Indonesia dapat mengekspor barang-barang ke sekitar ASEAN. Dan juga, kita juga harus tetap mencintai produk-produk Indonesia di samping barang-barang impor Indonesia dari negara-negara kawasan ASEAN. Anak-anak, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian cukup paham dan mengerti apa yang disampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Anak-anak, Bapak mohon maaf dan terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.